Panjatan puji serta syukur ke Zat yang Maha Luhung yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabiin hingga kepada kita selaku umat yang setia kepadanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan pembelajaran program organisasi penggerak yang dilaksanakan oleh IGI Garut, merupakan kepanjangan dari Kemendikbud untuk melaksanakan organisasi penggerak, siap bergerak dan siap menggerakkan. Insya Allah Bapak Ibu setelah pembelajaran selama 6 hari dengan sekarang Bapak Ibu alhamdulillah mendapat berbagai ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang diterima oleh Bapak Ibu dapat bermanfaat, bermakna untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran kita, amin ya robbal alamin, untuk Indonesia maju. Sebelum biasanya kita kuis dulu kuisnya yang dulu menebak judul film, kan ada yang belum terjawab Ibu Bapak. Nah, diulang sekarang berarti coba saya akan share screen. Oh, bukan itu sebentar. Nah, bagaimana Bapak Ibu, udah kelihatan? Kelihatan. Ya, sudah. Ini sudah, Bu. Tebak gambar. Sudah. Ya, tebak gambar yang kemarin karena ada yang masih belum tertebak. Ngulang, apakah Bapak Ibu masih mengingat? Ya, tebak gambar. Ada nama artis atau penyanyi, ada judul film, ada judul lagu, dan ada nama hewan. Kita mulai? Ya. Siap. 1, 2, 3. Silahkan tebak Ibu Bapak. Apa judul lagu? Ini ada Papa dan Mama. Mama Papa Larang. Mama Papa Larang. Hebat. Ibu Bapak masih ingat Mama Papa. Hebat. Kita lanjut yang kedua. Benar, Mama Papa Larang. Tebak gambar yang kedua. Judul film di Indonesia. Nih, ada Cek toko sebelah. Ya, cek toko sebelah. Tepuk tangan semua. Hebat, Ibu Bapak hebat Dilanjut. Tebak gambar yang ketiga, penyanyi pria. Afgan. Ya, Afgan. Hebat. Masih ingatannya cemerlang nih. Afgan, betul. Tebak gambar yang keempat, nama kota di Indonesia. Makassar. Hebat, alhamdulillah. Bener nih, postesnya nilai tinggi. Tebak gambar yang nama hewan. Senin, Bon. Harimau. Alhamdulillah. Berarti betul-betul pembelajaran dari hari pertama sampai hari ke-6 maksimal. Ibu Bapak hebat semua. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Ya, kita kembali ke alhamdulillah. Bapak Ibu, bagaimana? Seru tadi? Seru, Bu. Seru. Hebat sekali. Betul-betul hasil pretest dengan postesnya betul-betul berhasil 100%. Ya,
Alhamdulillah. Apa dulu Untuk dong? diwartosanku Ibu. Ya, sekarang karena akan materi tentang apa pengembangan karakter ya Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu mau tahu tepuk karakter? Mau. Tahu belum? Ada yang sudah tahu? Tahu, Bu. Ya. Ya, tepuk karakter atau disebut juga PPK. Penguatan karakter, pendidikan penguatan karakter atau disebut juga PPK ya, Ibu Intan. Yes. Nah, Ibu Intan. Ya. Mulai ya. Tepuk PPK. Religius. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Gotong royong dua-duanya. Integritas. Nih, integritas. Nah, bisa Bapak Ibu semua? Ya, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Nah, lagi, semua dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka. Ya. 1, 2, 3. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Bisa? Ulang sekali lagi. PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Integritas. Silakan Ibu Intan sendiri. Anak muda berdua dengan Ibu Rara berdua. Anak muda ya silakan. 1, 2, 3. Integritas. Luar biasa anak muda. Sekarang silakan Ibu Neng dengan Ibu Yeyen. Aduh. Neng silakan Neng. Ya, tepuk Ya, PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius. Mandiri. Religius, nasionalis, mandiri, Gotong royong, integritas. Bagus sekali, luar biasa. Silakan Ibu Ai dibuka. Ibu Yen kok gak dibuka itunya ya? Dibuka ya. Alhamdulillah itu penyemangat bagi Bapak Ibu ya. Karena kita yang akan bahas sekarang yaitu tentang karakter. Maka itu hubungan dengan PPK. Pendidikan penguatan karakter. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pendidikan penguatan karakter? Seperti yang terdapat dalam Pempres nomor 87 tahun 2007 tentang penguatan pendidikan karakter. Yang dilanjutkan dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2018. Itu tentang pendidikan penguatan karakter. Juga dijabarkan dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Ya, jadi Bapak Ibu di dalam pembelajaran sekarang itu ada pengembangan karakter yang tersebut di dalam Pempres nomor 87 tahun 2007 yang dijabarkan dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2018. Mari kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Apa pendidikan karakter yang bagaimana yang harus diterapkan dalam pembelajaran untuk abad 21 itu? Siapa Bapak Ibu yang mau berpendapat? Silahkan. Silahkan siapa? Pendidikan karakter yang bagaimana? Tadi kan di awal sudah. Tepuk PPK. Prok, religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong.
Integritas. Nah, pendidikan karakter yang bagaimana? Silahkan. Bapak Ibu. Yang religius. Ya, Ibu Ayu Siti silahkan mau berpendapat. Ya, Ibu Ayu Siti silahkan. Yang religius, Bu. Satu yang religius. Ya, religius di sini adalah anak bisa mendalami agamanya, ya. Agama, misalkan di sini agama Islam, ya, ininya mayoritasnya agama Islam, ya, mendalami agama. Jadi sebelum belajar tidak lupa dengan membaca dulu doa, ya. Itu terus keduanya, misalkan kalau jam 8, misalkan kita tingkatkan lagi dengan sholat duhanya, misalkan itu kalau religius gitu, ya. Ya, itu yang disampaikan oleh Ibu Ayu Siti luar biasa, menjelaskan tentang karakter religius. Itu apalagi kita sebagai mayoritas umat Islam pasti itu dalam melaksanakan religiusnya, peribadatan, ya, seperti apa, ngaji Quran, pelaksanaan ibadah sholat duha yang sunatnya dan sebagainya, ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu pembiasaan dengan karakter religius. Yang lain mungkin mau berpendapat. Luar biasa Ibu Ayu, terima kasih. Silahkan yang lainnya. Ya, silahkan Ibu Ayu Komariah, mungkin Ibu Haji Enok. Silahkan Ibu Haji Enok. Raise hand Ibu Haji Enok. Silahkan Bu Haji. Halo. Ibu Haji Enok mengacungkan tangan, silahkan. Ya, mudah-mudahan sinyalnya bagus, Bu Haji. Ya, mudah-mudahan Bu Haji. Iya. Menurut Maaf, ya. saya tentang karakter bangsa adalah upaya sadar untuk memperbaiki atau meningkatkan seluruh perilaku yang mencakup adat istiadat, nilai-nilai budaya atau potensi juga kemampuan, bakat dan pikiran bangsa Indonesia itu dalam segi karakter. Dari segi religinya yaitu tentang mengikuti keagamaan, seperti di sekolah kan diadakan sholat duha itu buat setiap pagi. Ya, bagus sekali Ibu Enok. Ya, sudah Bu Haji? Ya, sudah. Dan ada ini amanat Bu Haji, sedikit amanat dari rekan saya, katanya salamnya buat Bu Haji. Ya, ingat dari siapa ya Bu Haji? Bu Haji Enok mungkin saya kenal. Dari iya, teman satu kelas. Pak Dian Suhendar, ya, salam kembali ya. Bu Haji Enok, alhamdulillah. Ya. Salam kembali ke Pak Dian Suhendar, ya. Itu teman sekelas, alhamdulillah dulu ya. Ya, saya sampaikan. Oh, dengan Bu Haji Enok di sana. Iya, Bu Haji Enok alhamdulillah. Terima kasih Bu Haji. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah yang tadi disampaikan oleh Ibu Ayu Siti dengan Bu Haji Enok mengenai membahas tentang religiusnya. Yang lainnya tadi kan ada religius, ada nasionalis, ada mandiri, ada gotong royong, ada integritas. Silakan Ibu Irma mungkin mau berpendapat. Mandiri, Bu. Ya, mandiri Ibu Rena, silakan. Mandiri itu siswa bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri. Terus kalau berangkat sekolah mungkin sudah tidak diantarkan lagi sama orang tua. Ya. Terus di sekolah juga bersifat dewasa, seperti tidak bergantung sama orang lain begitu, Bu. Ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada ketergantungan terhadap orang lain. Jadi bisa mandiri. Bagus sekali Ibu Rena. Nah, itu mandiri. Terus yang lainnya nasionalis. Belum ya? Belum dibahas. Silakan Ibu Intan mungkin. Nasionalis yang bagaimana itu ya nasionalis? Ibu Yayan mungkin Ibu Yayan. Saya mencoba mungkin saya tahu betul salah lu. Ya, mungkin penerapannya waktu perayaan, bukan perayaan, kegiatan upacara, ya, upacara, terus perayaan kebangsaan, hari-hari kemerdekaan atau
perayaan hari-hari besar Nah, nasional lah. sekali ya. Bu ya. Itu mencerminkan rasa nasionalisnya. Penerapannya untuk karakter nasional. Cinta produk Indonesia juga ya, termasuk nasionalis ya. Aku cinta Bu. buatan Indonesia. Aku cinta buatan Indonesia, termasuk juga itu ya, nasionalis. Kita kadang merasa bangga dengan produk luar negeri. Nih, sepatu dari Singapura, tas dari mana? Dari Amerika. Nah itu sudah kurang dari rasa nasionalisnya ya. Cinta terhadap produk Indonesia juga termasuk rasa nasionalis atau penerapan nasionalis. Tadi udah dibahas religius, mandiri, nasionalis, terus gotong royong. Silakan belum gotong royong. Mungkin Ibu siapa? Di sini. Ibu Neng Mai ya, belum. Aduh, Kak Mbak. Ya. Gotong royong mah, Bu. Ya, di sekolah seperti piket kerja itu termasuk gotong royong. Ya, bisa. Kalau belajar ya berdiskusi bersama, terus belajar mempresentasikan ke kelas secara berkelompok. Ya, kerja kelompok ya, bagus. Gotong royong itu dalam pembelajaran. Gotong royong juga bisa dilakukan untuk di kelas dalam rangka apa? Tugas piket. Ya, itu dikerjakan juga bisa dengan gotong royong ya, Bu Neng. Ya, bukan hanya dalam pembelajaran. Jadi gotong royong bisa diterapkan dalam pembelajaran, bisa diterapkan dalam lingkungan, ya, kerja bakti. Nah, itu bisa juga dilakukan secara itu ya, baik personal maupun sosial budaya maupun saintifik seperti kemarin ya, kontennya ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang integritas. Coba, silahkan. Integritas, apa itu integritas? Satu lagi. Mungkin ada yang berpendapat, silakan. Ibu Dara ya, mungkin Ibu Dara. Ya, belum. Ibu Dara, ya silakan. Bagaimana? Apa yang diketahui tentang integritas ya, Bu Dara? Untuk integritas sendiri itu bisa yang kita amati, ada memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran gitu kan, konsisten gitu Bu. Sekali, ya. Bu Dara hebat. Nah, integritas itu bisa menunjukkan suatu kejujuran ya dari para peserta didik. Nah, itu ya. Kita semua karakter tersebut termasuk karakter apa ya Bapak Ibu? Karakter Pancasila. Nah, itulah Bapak Ibu kan tadi udah belajar ya di LMS. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran penguatan karakter itu? Mungkin ada yang baca ya, tujuannya adalah Bapak Ibu mampu menerapkan karakter Pancasila yang sesuai terhadap setiap pengembangan materi dalam pembelajaran. Untuk apa? Mengimbangi perkembangan zaman. Jadi setelah adanya Bapak Ibu mempelajari tentang penguatan karakter, Bapak Ibu bisa menerapkan karakter tersebut. Karakter apa? Karakter Pancasila di dalam pembelajaran, sehingga anak-anak menjadi generasi emas. Generasi emas di tahun 2045. Nah, itu ya, penerapan pembelajaran abad 21. Jadi, penerapan atau penguatan karakter itu yang diterapkan itu adalah karakter Pancasila yang diharapkan para peserta didik itu menjadi generasi emas di abad 21 di tahun 2045. Nantinya para siswa itu atau peserta didik itu bisa mengimbangi perkembangan zaman. Ingat, perkembangan zaman itu banyak dinamikanya ya Bapak Ibu. Dinamika perkembangan zaman bagaimana? Banyak hal-hal yang muncul dari luar negeri, yang hal-hal yang negatif, apalagi sekarang ya, karena IT teknologi yang tinggi.
Bisa anak-anak itu membuka situs-situs yang sebenarnya belum pantas dibuka oleh anak-anak kita, anak-anak SMP. Ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, itulah makanya kita wajib menerapkan karakter Pancasila tersebut dalam pembelajaran supaya bisa menyaring apa-apa yang masuk di dalam perkembangan zaman untuk menghadapi dinamika kemajuan zaman, apalagi di zaman teknologi canggih. Bapak Ibu di sana harus mengarahkan kepada para siswa. Para siswa apalagi sekarang HP, gadget menjadi penunjang utama dalam pembelajaran. Jangan sampai anak-anak kita ketika memegang HP itu digunakan ke hal-hal yang belum pantas digunakan oleh anak-anak. Misalnya buka-buka situs porno, buka-buka situs yang seharusnya belum dibuka oleh anak, sehingga bisa mengganggu pemikirannya, tidak ada semangat belajar. Nah, di sana tugas Bapak Ibu yang sangat berat dalam menerapkan penguatan karakter, ya, yaitu karakter Pancasila. Yang mana karakter Pancasila itu? Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bapak Ibu silahkan dalam pembelajaran terapkan karakter Pancasila itu yang diharapkan dalam pembelajaran abad 21 untuk membentuk peserta didik sebagai generasi emas di tahun 2045 dalam menyikapi dinamika perkembangan zaman. Zaman akan berkembang bukan seperti ini. Mungkin nanti akan bagaimana. Kalau dulu yang punya telepon pun mungkin satu kecamatan satu, ya Ibu Bapak. Tapi sekarang hampir setiap orang punya HP. Berarti canggih. Apalagi di tahun 2045 akan bagaimana anak-anak kita, ya, lebih canggih lagi. Tetapi tetap kecanggihan IT atau teknologi harus diimbangi dengan karakter Pancasila, yaitu religius, dengan didasari agama yang kuat. Kita sebagai umat Islam, dasar umat Islam itu harus bagaimana? Melaksanakan rukun Islam dan rukun iman dan beribadatan lain. Juga peribadatan dengan sesama manusia. Ya, ibadah ada hubungan dengan Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Itu juga ibadah, termasuk di dalam religius. Jadi bukan hanya melaksanakan sholat. Hablum minannasnya di mana? Masa kita mau membiarkan orang lain dalam kesusahan? Masa kita mau membiarkan orang lain dalam keterbatasan? Masa kita mau meninggalkan orang yang dalam kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan? Ya, maka di sana tugas Bapak Ibu guru untuk menerapkan karakter Pancasila yang religius. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya untuk sholat, itu sudah kewajiban itu sholat, ya. Apalagi sholat yang 5 waktu. Tapi di sini Allah pun tidak hanya terhadap Allah, tapi hablum minallah, hablum minannas. Jadi apa ibadah terhadap yang maha kuasa? Ibadah terhadap sesama manusia. Nah itu ya, ada sesuai di dalam Pancasila, yaitu apa? Sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Cocok bahwa karakter Pancasila itu religius di nomor 1, di nomor 2-nya sosialnya, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Ya, itu bagus sekali ya, luar biasa. Silahkan ada yang berpendapat lagi tentang karakter Pancasila. Ya, Bapak Ibu silahkan. Ya, Ibu Ai Komaria silahkan. Kemana ya? Minum dulu. Maaf ya Bapak Ibu. Silakan yang mau berpendapat tentang karakter Pancasila. Ya. Halo. Halo Bapak Ibu. Halo. Halo. Halo Bu. Ya, silakan Ibu Intan. Ya. Ibu Intan mau bicara, silakan. Ya, Ibu Intan, silahkan mau berbicara tentang karakter Pancasila. Mungkin pengalaman di sekolah Bapak Ibu telah menerapkan karakter Pancasila, bagaimana hasilnya?
Bu Neng kan udah di SMP 1 Limbangan ya menerapkan karakter Pancasila. Bagaimana Bu Neng? Hasilnya bagaimana Bu Neng? Halo. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin Ibu Dara, ya Ibu Dara mungkin seperti ada yang mau disampaikan Ibu Dara. Ya, silakan Ibu Dara. Mengajarkan nilai moral, Bu, contohnya. Ya. Misalnya, nah iya, setelah persepsi kan biasanya saya itu memberikan informasi berupa berita dan anak-anak berliterasi membaca gitu, Bu, berita-berita yang memang sedang hangat diperbincangkan gitu, baik di nasional maupun di Garut khususnya misalnya. Nah, setelah itu biasanya kan baik dari berita yang tadi misalnya, apa amanat yang bisa diambil dari berita tersebut? Nah, bagus sekali ya. Jadi dihubungkan dengan pembelajaran. Jadi otomatis langsung ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, terapkan karakter Pancasila tersebut jadi tidak terpisah tapi terintegrasi di dalam pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Ibu Dara ya. Nah, itu bagus sekali. Jadi menerapkan karakter. Karakter apa? Apakah harus sekaligus lima-limanya? Yang religius, yang nasionalis, yang mandiri, yang gotong royong, yang integritas? Tidak. Ya, sesuaikan aja dengan pembelajaran yang ada di kelas. Sehingga dalam 1 tahun pembelajaran, misalkan tahun pembelajaran 2021-2022, semua karakter Pancasila dapat tersampaikan. Walaupun secara integritas di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi jangan salah Bapak Ibu bahwa pembelajaran bahasa Indonesia hanya mandiri pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi tetap di sana Bapak Ibu harus menyelipkan karakternya, karakter religiusnya, karakter nasionalisnya, karakter mandirinya, karakter gotong royongnya, karakter integritasnya ke dalam pembelajaran, walaupun pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Ibu Dara. Bagus sekali. Mungkin yang lainnya, pengalaman di kelas, penerapan karakter Pancasila di dalam pembelajaran. Silakan Ibu Ai Siti. Mungkin begini Bu Haji, misalkan kalau Hari Pahlawan kemarin ya, tanggal 10 November hari Pahlawan, saya menerapkan karakter nasionalisme dengan membaca doa ya, membaca doa untuk mendoakan para pahlawan semua akan mendoakan para pahlawan yang telah gugur, misalkan anak-anak misalkan sekarang hari tanggal berapa? Tanggal 10 November, Bu. Nah, hari apa sekarang? Hari Pahlawan. Nah, misalkan mari kita berdoa dulu sama-sama misalkan ya untuk misalkan mendoakan kepada para pahlawan yang telah berjuang waktu dulu misalkan. Nah, di sana kita berdoa sama-sama dulu, Bu, begitu. Nah, itu yang bagus sekali Bu Ai Siti. Berarti dalam pembelajaran Bu Ai telah menerapkan 2 karakter Pancasila, yaitu apa? Religius dan nasionalis. Religiusnya berdoa, nasionalisnya menghargai para pahlawan yang telah gugur dengan perjuangannya ya Ibu Ai. Nah, jadi Bapak Ibu harus selalu seperti itu. Kita terapkan bagaimana integritasnya, kejujuran para siswa yang nomor 1. Ingat, kejujuran itu terbawa kemana-mana. Orang yang jujur sekali berbohong maka akan orang ngecap terhadap orang tersebut, itu suka bohong. Maka kejujuran, integritas itu nomor 1 harus diterapkan dalam diri peserta didik. Misalnya begini, apakah ini pekerjaan siapa ya? Ini LK-nya dikerjakan oleh siapa? Oleh saya, padahal mah hasil kerja, misalnya ada mamahnya, sekarang kan luring ya, daring luring, pasti ada pekerjaan orang tuanya. Ya, anak di sana harus diajarkan yang jujur. Ya, nah itu sangat penting, kejujuran yang akan menghantarkan peserta didik ke sebuah kesuksesan. Tetapi tidak hanya jujur saja, dengan harus komplit karakter Pancasilanya dari mulai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, juga integritasnya. Ya, itu harus komplit. Pengalaman ya, ada dulu disebut anak didik ya, ke Jepang, tugas ke Jepang. Nah, di sana jadi pekerja
orang Indonesia di Jepang, bagian apa itu otomotif ya di sana. Katanya Ibu kalau di sana sangat menghargai pimpinan itu, direktur itu kepada orang Islam. Mengapa? Kan di Jepang itu bukan mayoritas Islam ya. Mengapa? Katanya begini, kalaulah orang Islam suka mengerjakan sholat dan jujur, pasti akan baik segalanya. Dalam bekerja pun akan benar. Itu prinsip orang Jepang. Nah, berarti sudah menyimpan kepercayaan kepada umat Islam. Orang Jepang itu. Padahal kepercayaan orang Jepang itu apa ya? Percaya kepada matahari ya? Nah itu. Tapi sangat menghargai, menghormati umat Islam. Apalagi orang yang suka melaksanakan sholat. Kalau orang Islam tara sholat, ya udah kerjanya tidak akan baik. Seperti itu ngecapnya. Ya mudah-mudahan kita selamanya selalu menerapkan religiusnya kepada peserta didik. Karena peserta didik yang kita didik nantinya akan bekerja, akan mencari nafkah, baik itu di Indonesia maupun ke luar negeri. Maka tanamkan kepercayaan itu dengan apa? Dengan menanamkan karakter Pancasila, baik religiusnya, atau nasionalisnya, mandirinya, gotong royongnya, juga integritasnya, kejujurannya. Ya, alhamdulillah. Semoga anak didik kita nantinya menjadi generasi emas yang diharapkan oleh karakter Pancasila. Ya, silakan mungkin pengalaman Bapak Ibu lagi di mana? Pak Irfan masih ada, Pak Irfan? Mungkin terpental gitu. Ada, alhamdulillah. Ada, Bu. Silakan Pak Irfan berpendapat, Pak Irfan. Ya, untuk pendidikan karakter di sekolah kami ya, Bu. Mungkin setelah pandemi bertahap ya, Bu, dilaksanakannya. Beda sebelum masa pandemi ya, Bu. Biasanya sebelumnya suka untuk mengadakan salat duha 1 minggu sekali. Kalau sekarang bertahap ya, Bu. Hanya biasa sebelum belajar mengaji dulu, dan sebelum pulang menyanyikan lagu nasional ya, Bu. Ya, itu religius, nasionalis ya, Pak Irfan. Ya, bagus itu, sekali. Bu. Ya, bagus sekali Pak Irfan. Itu pembiasaan yang bagus seperti yang dilakukan, walaupun pembiasaan itu biasanya dalam keadaan normal. Tapi Bapak di sekolah Bapak Irfan, walaupun penyelenggaraan sekolah masih tatap muka terbatas, alhamdulillah masih bisa dilaksanakan secara umum ya Pak Irfan, walaupun secara tidak maksimal. Insya Allah sebenarnya di sini secara personal bisa dilakukan. Kan sebenarnya pembiasaan sholat duha itu secara personal ya, tidak ada imamnya ya Pak Irfan ya sebenarnya. Tetapi hanya untuk pembiasaan biasa dilakukan secara bersama-sama, walaupun bukan berjamaah ya Pak Irfan. Ya, terima kasih, bagus sekali. Berarti di semua sekolah insya Allah sudah menerapkan karakter Pancasila itu dalam rangka menjadikan anak didik kita menjadi generasi emas di tahun 2045. Insya Allah bisa mengimbangi dinamika perkembangan zaman. Ya. Zaman yang dengan IT canggih, tapi tetap kita menanamkan karakter Pancasila. Ibu Rena, silakan Ibu Rena. Ya, mau berpendapat. Silakan Ibu Rena. Halo Ibu Rena, mic-nya dibuka Ibu Rena. Halo Ibu Rena. Ya, silakan Ibu Rena. Apa ya tadi teh? Karakter. Ya, karakter Pancasila, karakter Pancasila. Ya, silakan. Siswa diharapkan dengan temannya bisa saling menghargai, saling menolong, terus apalagi ya? Kalau sebelum belajar membacakan doa, sesudah belajar juga membacakan doa. Ya. Terus saling menghormati sesama teman, apalagi dengan gurunya, memberikan salam jika ketemu dengan gurunya. Ya. Seperti itu, Bu. Bagus sekali, Ibu Rena. Alhamdulillah. Bu Neng, kemana Bu Neng? Di sekolah kita juga ya, Bu Neng, di SMP Negeri 1 Limbangan. Setiap hari, Bapak Ibu kan kita melaksanakan embun pagi ya, Ibu Bapak.
Bapak Ibu guru berjejer di sana menyambut para anak didik kita yang datang dengan senyuman yang manis supaya nanti dalam pembelajaran kita menyenangkan dan bermakna ya. Selalu menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu sudah diterapkan. Setelah itu, anak-anak masuk ke kelas. Setelah di kelas, pembelajaran atau pembiasaan dengan baca Al-Quran, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita selamanya menerapkan religius di dalam pembelajaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi emas yang diharapkan di dalam karakter Pancasila ya. Mungkin di sekolah yang lain juga, silahkan. Semangat, mana semangatnya? Wah, buka-buka dulu, buka. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Sekali lagi semangat. Semangat, semangat, semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Silakan Bapak Ibu dalam pembelajaran bisa ya. Tadi tepuk tangan menjadi ice breaking ketika dalam pembelajaran ya sebelum mulai supaya anak-anak selalu semangat. Mana religiusnya? Tepuk tangan religius. Mana nasionalisnya? Mana mandirinya? Mana gotong royongnya? Mana integritasnya? Nah, jadi lama-lamaan dari tadi pembiasaan suka diterapkan, maka anak akan terbiasa. Apakah saya sudah melaksanakan karakter Pancasila religius? Apakah saya sudah melaksanakan karakter Pancasila nasionalis? Apakah saya sudah melaksanakan karakter Pancasila mandiri? Gotong royong, integritas, maka para peserta didik maka akan ada perubahan. Silahkan coba ya Bapak Ibu diterapkan di dalam kelas masing-masing. Mungkin ada yang berpendapat lagi tentang pengembangan karakter atau penguatan karakter. Tadi di soal-soal postes ada ya, mandiri. Bisa menggunakan sendiri tanpa ketergantungan ke orang lain, ada ya? Nah itu. Alhamdulillah banyak yang nilai 100 ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, bagus sekali. Berarti benar-benar Bapak Ibu belajarnya ada peningkatan. Yaitu dari mulai hari pertama sampai hari ke-6. Karena ada ibu Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan mau berpendapat lagi. 2 menit lagi ya ini. Untuk refleksi pembelajaran di LMS ya, 2 menit lagi. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum tuntas mengerjakan semua LK, boleh dikerjakan dari sekarang. Kan utamanya bukan mengerjakannya ya Bu, Bapak Ibu, bukan. Tetapi Bapak Ibu paham. Maukah Bapak Ibu paham? Mau. Nah, berarti kalau mau Bapak Ibu mau paham berarti akan mengerjakan dengan sebenar-benarnya dan tidak akan justru mana sih lihat deh dari orang lain tidak, tapi akan mencoba sendiri. Maka dijabarkan ke dalam pembuatan soal hot, soal literasi, numerasi yang benar-benar itu diharapkan sehingga Bapak Ibu benar-benar bisa mantap dari hasil pelatihan ini ya. Maka Bapak Ibu yang belum menuntaskan semua pekerjaannya silahkan di-upload ya. Di-upload, kalaulah menginginkan link berarti Bapak Ibu harus ngirim dulu ke drive. Nanti di-copy ke kolom LK-nya Bapak Ibu ya. Sekarang kan asalnya Bapak Ibu belum tahu ya bagaimana cara mengirim link. Ya, ada yang mengirim link. Ya Ibu Rena ada pertanyaan silahkan. Ya Bu, maaf kemarin kan punya saya belum kebuka ya kata Ibu. Sekarang ya. Sudah kebuka. Ya, nanti ya dicek ya sama saya ya. Banyak Ibu Rena contohnya ya, Ibu Rena, Ibu Diah mengirim linknya itu warnanya di saya warnanya masih hitam karena itu salah kopi ya. Sudah diperbaiki jadi ya, udah bagus.
Bagus ya, nanti dilihat sama saya ya. Jadi caranya di copy link dulu ke yang seperti angka 8 ya, ngagoler ya itu, baru di create ya itu. Alhamdulillah jadi terlihat biru dan bisa dibuka sama saya. Terus senyum-senyum terus ya Bu Intan. Ya bagus Ibu Rena, alhamdulillah telah diubah ya. Ibu Diah pun sama. Alhamdulillah kita ambil manfaatnya, hikmahnya dari pembelajaran ini ya, bukan karena ingin sertifikat, tetapi ingin paham. Tapi itu tetap sertifikat butuh kita ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selama 6 hari dalam pembelajaran, baik itu secara sinkronus atau asinkronus, Bapak Ibu dapat paham apa yang harus kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga kualitas mengajar kita meningkat, sehingga apa yang diharapkan dalam pembelajaran abad 21 itu untuk menghadapi dinamika perkembangan zaman, dapat menciptakan peserta didik, dapat membentuk peserta didik generasi emas di tahun 2045. Ya, Bapak Ibu, insya Allah dengan kekuatan, kesemangatan Bapak Ibu dalam mengajar, dalam pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas, ya baik personal maupun sosial budaya atau saintifik, Bapak Ibu dapat menerapkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah ini sudah sampai 4:30 ya. Alhamdulillah. Walaupun lebih, nih Bapak Ibu terlihat semangat, masih semangat nih. Bu Neng tuh semangat. Alhamdulillah ya. Kita tutup. Ini mungkin pertemuan virtual penutupan ya, tapi penutupannya secara pribadi di Mapel ya, grup Mapel di rumah masing-masing, tidak secara umum. Insya Allah sebenarnya Bapak Ibu ini ada luringnya. Pendampingan ke sekolah, Bapak Ibu. Insya Allah. Tapi belum terjadwalkan. Di jadwal sebenarnya dari tanggal 22 sampai 25. Tapi semalam dari panitia ada pengunduran katanya jadwalnya. Jadi sekarang belum tentu kapan bisa berkunjung ke sekolah Bapak Ibu. Untuk apa? Kata Ibu Intan. Mau ke sekolah. Iya, aku lagi PHS kebetulan tanggal ya. Mau bersilaturahmi, langsung bertatap muka dengan Ibu Intan, Ibu Ai, Ibu Yeyen, Ibu Rena, Ibu Dia, Ibu Dara, dengan ibu-ibu bapak yang lainnya, Pak Irfan, ke Bunggulang. Ya insya Allah mudah-mudahan ya bersilaturahmi tatap muka dalam melaksanakan ibadah mardotilah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu, kita tutup aja ya, Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua ilmu yang diterima oleh Bapak Ibu dapat mengambil hikmahnya, ya. Dan apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan dari saya. Memang saya ini cerewet. Sama-sama Bu. Ya, mudah-mudahan kita saling memaafkan. Insya Allah apa yang ilmu kita pelajari bermanfaat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dipoto dulu ya. Waalaikumsalam. Dipoto dulu, dibuka semuanya. Iya. Religius, nasionalis dipoto. Ya nasionalis semua. Dibuka Bu Haji Nok. Ibu Epa dibuka ya. Ya sudah. Nasionalis. Ibu Haji Nok dibuka Bu Haji. Videonya dibuka Bu Haji. Epa dibuka videonya. Ibu Neng, videonya dibuka Bu Neng. Enggak ada. Ya. 2, 3. Ya, sebentar disimpan dulu ya. Ya, sebentar lagi. Lagi. Ya, 1, 2, 3. Ini religius. Semua religius.
Ya, sebentar disimpan dulu. Ya. Ya, sekarang apa? Mandiri. Mandiri. Ya, mandiri. 1, 2, 3. Ya, sebentar disimpan lagi. Gotong royong, dua-duanya gotong royong. Ya, sebentar disimpan lagi. Ya, sekarang integritas. Dipoto semua integritas ke atas kan? Ya, bagus sekali. 1, 2, 3. Ya, disimpan dulu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam.